jalan-jalan ke Jakabaring. Jangan lupa beli jering. Nah, tahu jering Pak Is? Ai tahu jering kata wong dusun gitu. Jangan banyak jangan galak banyak berbaring. Heeh. Kalau kaki sinting. Ya Allah, tempatnya. Cuma ada lagi sambungannya. Apa dia? Makan jering, habis makan jering, jangan lupa makan gula batok. Nah, ya. Ngapo? Ndak sesuai, tidak sinkron jering sama gula batok dia. Apa dia? Ya. Daripada banyak berbaring, lebih baik kita nonton YouTube sambil berkelakar betok. Ya. Nah, cocok wakem kawan. Malah apa dia cerita nih pagi nih. Sorry. Mana? Apa kabar kau? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Iya. Terima kasih datang ke lokasi kami nih. Siap. Diundang pagi ini, bukan diundang sebenarnya, kawan lama Bukan kawan lama. Apa? Ember datang ke sumur. Iya. Apa dia cerita itu? Ember datang ke sumur ini. Ya, dari tak mungkin sumur datang ember. Lah. Jadi sebenarnya kita nih cerita-cerita ini sekaligus minta arahan. Iya, minta arahan lah juga mana itu. Ini kan minta ilmu dari Pak Is. Ya Allah. Kami ini kesasar Pak Is. Terima kasih nih kau datangi. Maklum lah. Lah mulai galak kecil hati. Siap. Kayak orang tua ngapo lah budak ini dulu galak datang. Ngapo sekarang sulit nian lah. Cara LDR-an Pak Is. Iya. Jadi awak masih di Sekayu? Masih. Nunggu Pak Is dulu lah ini ada ceritanya dia. Iyalah, mudah-mudahan baik. Insyaallah kalau ada kesempatan kita saling berdoa. Siap. Kalau aku perhatikan memang kita tuh harus itu. Iya. Dalam arti kata harus saling legowo. Iya. Karena segala begawe di pajak ini ya karena itu tadi, kita melak wong. Betul. Bener nggak? Iya. Melok aturan. Prajurit. Kemudian juga ngapo dulu kamu galak naftar. Kok ngapo dulu galak naftar tangan. Ngantar tangan. Maksudnya di tempat kiri mana, Pak? Itu cocok nian. Terkunci gitu. Iya. Banyak budak-budak ngomong. Ay Pak Is, nah serius kamu dulu kan ngantar tangan jago. Bukannya main-main. Iya. Cuman ada lemaknya kok Pak Is. Ya. Jadi kita nih ibaratnya sekalian tugas, sekalian disuruh jalan-jalan. Nah, ayolah apa dia istilahnya? Tour of Dati. Nah, cak itu cerita. Betul. Kata waktu. Jadi cerita dikit waktu aku ke Singkil dulu. Sempat ketemu kita, Pak Is. Iya, aku di Kawan Jahe. Ya Allah. Cuman aku tuh tidak sempat nak mampir ke kantor Pak Is. Awak langgu. Jam 2 malam lewat. Iya, jadi kalau ke Palembang lewat situ kan? Lewat situ, ngejar ke bandara, ke pesawat pagi. Jadi malam dari Singkil, naik travel, jalannya naik turun. Ya, aku lah tahunan itu. Ke Prijo itu, kalau nak mesen tiket itu kaki dulu. Lah lewat Brastagi baru pesan. Takut ada longsor. Ada nih. Longsor, tiket angus. Benar. Lewat di kantor Pak Jessica Penjai. Nama B nak baca kita lah tidur. Jam 2 ngejar ke pesawat pagi. Baru berangkat lagi. Samo, aku dulu Samo cak itulah. Jadi kalau nak berangkat ke Palembang itu harus pagi nian. Siap. Maksimal jam 2 lewat lah. Iya. Kalau pajak jam 1 lewat. Iya. Nunggu kali 3 jam. Iya. Pesawat jam 6. Pesawat jam 6. Pesawat dari Aceh juga. Dulu nunggu. Sarunnya. Jadi cerita-ceritanya itulah kita nih prajurit siap di mana, Pak? Iya. Termasuk kata komandan datang gitu. Itu ya. Tak komandan lagi aku. Masih komandan gitu. Masih. Iya, kapan, Pak? Kan kita datang. Siap, makasih. Iya, Pak. Orang cerita di Pak. Kita sapa dulu. Jadi, iya. Subscriber kita sapa dulu. Channel Pak Is ini namanya channel DAP. Daily Activity Vlog. Cak ya ugelan. Apa sebab dibuat cak itu? Caknya basuang sana. Daily. Memang sengaja supaya mancing.
Kalau nak kita bahasa sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari. Nah, habis pensiunnya. Itu tadi lah. Banyak berbaring. Iya. Ini wong pakar lah mu. Pakar. Gawe dunia lagi heran ada kalau di dia. Yang penting jangan banyak berbaring. Pacar aku pantu dikit. Boleh laju. Ingat Pak Is, kalau pensiunnya banyak berbaring, nah Pak Is tidak. Aktif terus ya. Aktif. Jalan-jalan ke Jakabaring. Jangan lupa beli jering. Nah, tahu jering guys? Tahu jering kata wong dusun gitu. Jangan banyak jangan galak banyak berbaring. Kalau kayak sinding. Ya Allah, tempatnya. Cuma ada lagi sambungannya. Apa dia? Makan jering, habis makan jering, jangan lupa makan gula batok. Ya? Ngapo? Nggak sesuai, tidak sinkron jering sama gula batok. Apa dia? Daripada banyak berbaring, lebih baik kita nonton YouTube sambil berkelakar betok. Ya cakep kawan. Ya Allah. Aku kemarin ngajak Dudi mampir ke sini. Dudi gitu. Nah, bercerita lah, dia kan jadi AR. Sekarang lah pindah dari Sekayu ke Palembang. Kau gak nyusul. Semenjak di Palembang ini tak negur lagi. Iya. Ku ajak sini, kelakar lah kami cerita. Mana nian masalah air sekarang. Banyak nian kelakarnya. Geli aku kadang cerita dengan dia. Nah, kita hari ini, aku nih lah banyak wong mesen. Karena ku jingok di kita tuh agak masih ada keraguan terkait dengan pandangan Islam masalah pajak ini. Kan banyak juga kawan-kawan kita merasa tak pas. Wong di luar juga banyak tak pas terkait ini. Nah, wak manunian menurut Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ustadz Pak Tony. Karena apa? Pak Tony sendiri dalamin itu dalam hati kata Pak Tony keislamannya lumayan lah kalau menurut aku. Kemudian praktisi juga di pajak. Jadi ngapa Pak Tony galak? Kalau apa salah nanyo? Iya. Kita yang ringan-ringan baik, tidak usah yang berat-berat. Tidak usah. Kita yang populer baik di luar. Karena apa sebab kalau kita berat-berat, kita tidak galak, ngantuk. Nah, ini kan bung sekarang nih di bank juga kayak itu, Nah, kita di pajak ini, kalau dulu tuh zaman Rasulullah, kira-kira cak mano? Siap. Terkait masalah pajak ini. Nah, coba awak istilahnya ngomong lah, bercerita lah. Sekalian mungkin ada kupas-kupasan hadis yang ringan-ringan. Siap. Kau cerita ke lah, biar kawan kita yang nonton ini kaget, agak paham. Nah, kaget dia bertanya dengan uang yang benar. Jangan nyimpang bertanya. Siap. Cobalah, mulailah kau. Jadi ini Pak Is, ya kita ini orang Islam ya. Orang Islam ini ibaratnya apa segala sesuatu itu kira-kira kita kaitkan dulu kira-kira dari sisi agama boleh apa tidak. Kita nak jadi berkahnya Pak Is. Benar. Untuk apa kita bergerot ke tuang, berkailah. Apa baik tidak Siap. Nah, termasuklah dalam menentukan jenis pekerjaan ini. Jadi kita ala bertanya sama kiai, bertanya sama ulama. Kecil masih aman ustadz baik kiai lah bertanya baca referensinya Jadi kalau misalnya dijingok-jingok jadi pendapat ulama itu, memang ulama ini sebenarnya terbagi dua. Ada yang tidak membolehkan secara mutlak. Benar. Ada yang membolehkan ada dengan membolehkan dengan syarat. Ulama fikih. Yang kita dijingok juga dari agama Islam itu kan, dinul Islam itu kan terbagi 3 Pak Is. Dasarnya ada syariat, ada tauhid ada syariat, ada akhlak. Pakem itu. Tiga unsur. Tiga unsur ini harus kita pelajari, ngerti lah minimal walaupun minimal itu nggak tahu yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh, ya kan? Nah, dari sisi syariat itu ini ada ibadah yang diaturnya, ada ibadah mahdho, ada ibadah muamalat istilahnya. Ibadah mahdho itu syariat ngatur makmano caranya, atau cara ibadah kita kepada Allah.
ialah zakat, puasa, sholat. Nah itu masuk ke syariat dalam ibadah makhluk khusus. Ada yang muamalah. Muamalat ini adalah ibadah kita hubungan sama manusia. Benar. Masuklah itu ekonomi, masuklah sosial politik, masuklah karena Islam ini dewe adalah Islam ini kan kamil mutakamil. Islam itu kan ajaran yang sempurna. Makanya kita jengok di Islam. Arti dari mutakamil tadi, kamil mutakamil ya. Kamil. Bukan pantun. Bukan. Nah, jadi pajak dewe ini masuk dalam sistem ekonomi sebenarnya. Dalam sistem kalau di Islam itu ada sistem ekonomi Islam. Berarti kan muamalah. Nah, muamalah, hubungan antar manusia. Ya kan? Negara sama manusia. Benar. Nah, tinggal kita jingok di zaman Rasul dulu. Manu cara Rasul ngelola negara. Benar, ya kan? benar. Karena waktu Rasul masih di Mekah, Rasul berdakwah 13 tahun, ini kan belum ada sistem. Dia berdakwah di situ, yang ikut cuma sedikit. Justru perintah ke Allah hijrah ke Madinah, Nabi buat sistem pemerintahan di sana. Nah, mulai diatur, dakwah sudah mulai bagus, yang ikut banyak, dakwah sudah kaum muhajirin tadi. Nah, kaum muhajirin yang hijrah, kaum ansor yang ada di sana, saling tolong-menolong mereka. Apa laju terbentuklah dengan sistem Allah, dengan pemerintahan lah Islam. Nah kan tak diatur sekarang. Hubungan antara Islam dengan Yahudi, hubungan dengan Islam. Ado dulu Islam dengan Yahudi. Ado diatur dalam sebuah perjanjian, hidup damai. Benar. Di negara Madani itu hidup, di negara Islam di situ hidup dengan damai. Termasuk masalah makmano cara membiayai negara ini. Ya. Jadi dia melok juga sebenarnya. Nah, jadi pada saat itu ketika di Madinah, Pak Is dan seterusnya setelah sistem Islam ini hadir, maka untuk menghidupi sumber pendanaan ketika itu, kalau dari nas hadis, dari nas Al-Quran itu yang jelas-jelas itu zakat. Benar. Zakat disebut ya kan? Zakat diperintah untuk diambil, bahkan bisa dipaksa, bisa diperangi zakat. Tapi peruntukannya ketika zaman itu untuk 8 astap itu baik, fakir, miskin segala macam. Benar, ada 8 astap yang disebutkan. Tidak untuk kemaslahatan yang lain. Belum untuk fasilitas umum. Dan itu cuma diwajibkan untuk orang Islam. Benar. Tapi yang hidup di Madinah ketika itu kan juga ada orang non Islam, non Muslim. Nah, Yahudi, itu yang paling pokok. Mereka inti cerita gitu. Nah, benar. Nabi SAW, kalau zakat diwajibkan kepada umat Islam. Benar. Ada pungutan lain, namanya jizyah. Jizyah itu bukan upeti, bukan. Iya. Pungutan untuk ke negara, ke pemerintah, untuk dikeluarkan untuk kemaslahatan bersama, tapi khusus untuk orang non Muslim. Oh, jizyah ini. Iya, jizyah ini. Jadi masih terpisah itu berarti. Bisa. Zakat untuk orang Islam, jizyah untuk orang non Muslim. Iya. Yahudi segala macam kafir. Jizyah mereka. Iya. Nah, inilah yang untuk untuk mendanai pemerintahan Islam ketika itu, ya. Ada juga ada namanya kharaj. Kharaj itu pajak bumi untuk orang Muslim. Ada juga tapi untuk Muslim waktu itu. Ada juga al-usyur namanya biaya dalam sejarah biaya masuklah nanti berjalan sampai ke khalifah. Inilah sumber pendanaan Islam. Pajak ada dah. Kalau istilah dalam konteks fikih pajak itu doribah namanya. Doribah yang memberatkan sebenarnya, doribah. Nah, ada di konteks di ayat Al-Qur'an nak kata. Benar. Pajak tu nak kata. Ngomong masalah pajak langsung tidak kata. Pajak pajak atau hadis pajak nak kata. Cuman ada hadis, ya. Dan inilah yang menjadi dasar galak ngatur yang pajak. Ada hadis dia, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga sohibul maks. Nah, tidak masuk surga sohibul maksud itu, maks itu adalah pemalak, pemungut liar. Jadi kita nih katung malak. Ya hadis Allah, ini kata yang tidak perlu dengan pajak disebut la yadkhulul jannah sohibul maksud itu tidak masuk surga uang pajak. Pemalak katanya. Nah, kata ulama maksud hadis ini bahwa pemalak ini adalah pemalak yang
galak di jalan-jalan itu nah. Benar, Ngambil duit uang, minta uang tanpa ada aturan. Benar. Kata ulama-ulama fikih bahwa maksud ini bukan uang pajak, tetapi pemalak-pemalak, ya, yang pemalak, ya, bukan petugas pajak. Kalau petugas pajak galak malaki masuk juga. Benar. Bukan petugas pajak segala khusus, karena pajak itu adalah pungutan yang sesuai aturan. Benar. Ada aturannya, dibuat oleh pemerintah sama anggota dewan gitu, dan itu disepakati, ya, disepakati oleh seluruh Indonesia melalui anggota dewan. Nah, kalau sudah jadi kesepakatan, kalau sudah jadi aturan, pakai ayat ya ayyuhalladzina amanu ati Allah ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya, beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah ulil amri, pemimpin, penguasa ketika itu, pemerintah sudah tetap ke. Nah, sama cak kita kata Buya Yahya itu, kalau misalnya ada wong lampu merah itu kalau merah aturan. Iya. Kalau kita melanggar aturan, ya berarti kan kita ada sesuatu yang kita langgar, kita tidak taat dengan pemerintah. Nah, pajak juga mah itu. Aturan itu kan sudah ditetapkan. Pajak juga mah itu. Pajak sudah ditetapkan ke perintah, ya kan? Aturannya harus kita taati. Benar. Cuman kata ulama tadi, bersyarat Pak Is. Pajak itu bersyarat. Pertama, kata ulama fikih itu, kalau misalnya dalam keadaan kas kosong. Kalau zakat sudah ada, jadi kita juga dulu struktur APBN kita, Pak Is. Iya. Pendapatan kita ini kan 3. Ya kan, ada PNBP, penerimaan negara bukan pajak, ada hibah, ada zakat lagi, penerimaan dari pajak. Benar. Nah, kalau dari PNBP sama hibah ini sudah nutup di situ, pajak ini tidak perlu lagi. Udah usah ditagih. Benar. Nah, tapi kalau ini masih tidak pajak nutupi, bubar negara ini mana ganti pajak. Benar. 82,5% sekarang. Benar. Duit kita untuk menyelenggara ke negara. Benar. Men kita kira-kira sepakat agak bayar pajak. Mak mana cara nutupi lah, mikir lah kamu. Iya. Mak mana cara mikir ke? Dah katik jalan di depan rumah nih, ya dah. Siapa nak gaji polisi? Benar. Iya. Wong ni galak main ini. Apa ya galak bukan menyamam, wong menetap ke dewek. Ya. Salah satu contoh, zaman Rasul dulu tak kati yang cak itu. Ya, memang tak kati. Ngapo sekarang ini? Nah, dikatakannya itu tak boleh. Iya. Kalau zaman Rasul dulu dengan zakat, dengan jizyah ini sudah terpenuhi. Benar. Sudah terpenuhi. Benar. Nabi pernah minta pungutan-pungutan lain ketika kaki misalnya nak perang. Nak perang misalnya butuh dana agak besar dikit. Cuman terbatas, bukan ya pungutan lain itu istilahnya siapa nak nyumbang. Siapa nak nambahi? Diumum kayak itu ya kita ini kan pakai pengumuman undang-undang. Benar. Pajak nih kan. Nah, ya kan? Cuman memang waktu itu tidak dipaksa lagi. Benar. Kalaupun Nabi butuh nian, Nabi berhutang sama orang yang kaya, tempo tertentu kaget dibalik ke. Kalau kas ini sudah penuh. Kira-kira itu. Iya. Jadi kata ulama fikih itu, kalau misalnya pajak dalam konteks modern sekarang, negara sekarang, bahwa kalau kas yang bisa dipenuhi tanpa pajak, ya, itu pajak tidak boleh. Iya. Tadi boleh bersyarat tadi, Pak Is. Jadi sebenarnya boleh, tapi ada syarat. Kalau ini untuk ulama yang mengatakan pajak itu secara Islamnya tidak ganti, tapi ada sekarang dipakai oleh seluruh negara, hampir seluruh negara ini, itu dengan syarat ini. Yang kedua, digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Tidak boleh untuk nyimpen supaya negara ini ngayo-ngayo kalau kayu. Sebenarnya sudah selesai urusan masyarakat, tapi minta terus, tapi untuk nambah kekayaan disimpan itu tidak boleh. Benar. Selepas masyarakat sudah makmur, sudah terpenuhi dengan yang penerimaan lain selain pajak, itu tidak boleh lagi. Kata ulama. Jadi ada ulama yang sudah saklek bahwa itu tidak boleh karena tidak kati di zaman dulu, di hadisnya juga tidak kati, itu tidak pakai. Saat sisi lain ada ulama lain, ahli fikih dan segala macam menyatakan itu boleh tapi bersyarat. Nah, itu ya kawan-kawan
Nah, kira-kira di Indonesia di mana kira-kira? Ya kira Sudah tahu kena bertanya juga. Di Arab sana ada enggak pajak? Ada, cuma enggak besar. Nah, berarti kan ada. Karena apa? Sumber alamnya dari minyak. Lah iya, lado galo. Tapi masih ada kan kena? Setahu aku masih ada. Kayak gitu aja di referensi. Iya. Aman mah itu. Berarti sebenarnya ada. Yang zaman dulu tuh boleh dikatakan kalau penjelasan kau tadi sebenarnya ada. Cuman kalau sudah terpenuhi tidak lagi diminta. Nah, pada hal-hal tertentu. Betul. Tapi di zaman sekarang tidak baca nih ya. Indonesia 82%. Kaget lagi nak buat undang-undang lagi. Kaget kalau negara lagi dak katik duit minta. Boleh kan ujinya. Laju cocok cabut undang-undang. Makanya kukira ditetapkan pemerintah. Betul. Dengan undang-undang sifatnya memaksa. Nah, tadi kata awak tadi tidak boleh dipaksa. Nah, awak mana itu? Tinggal cara menagih. Dalam artian begini, cara menagih itu pihak jangan sampai zolim dalam artian ini kan selain kita harus bayar ya Pak ya, pajak itu kan kalau kita keperhatikan kan ada saluran Pak. Saluran keberatan ini. Iya. Makanya tidak zalim tadi. Ada hak. Ya, di pasal 361A kalau mengajukan pengurangan, pasal 361B, 361C Undang-Undang KUP, Pak. Benar. Ada pasal 25 26 tentang keberatan. Benar. Artinya dibuka ke keran. Kalau misalnya merasa berat, masuk ke keran itu. Diteliti dulu, ini dulu apa ecak-ecak miskin, benar. Miskinnya, aku tidak mampunya. Nah, tinggal petugas pajak tadi menentukannya. Pajak dikurangi apa tidak, pajak bebas apa tidak. Karena kita kan ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Di bawah PTKP tidak kena pajak. Adonia. Artinya undang-undang itu kita tadi kan pajaknya oke, boleh kata ulama. Iya. Tapi kata ulama harus ada aturan yang jelas. Benar. Biar tidak masuk ke sohibul maks tadi. Pemalak tadi. Ya karena ke pemalak itu minta duit uang masuk dak kati aturan. Dak kati. Ini pajaknya ada aturannya. Entah dia siapa dari siapa. Aturan ini disepakati diusul oleh negara, pemerintah, disetujui oleh anggota dewan. Benar. Anggota dewan gitu ini referensi daripada rakyat. Lalu bersepakat. Benar. Bersepakat. Nah, sudah kita memo. Benar. Kita tinggal di Indonesia, kita memo. Tinggal petugas pajak, nagihnya tadi tidak boleh jingo keadaan. Adonia. Kalau kira-kira memang tidak mampu, ya salur ke. Benar. Undang-undangnya. Boleh dikurangi. Itu kira-kira Pak Is. Jadi berimbang dia. Tidak makso. Seandainya memang tidak mampu, ada pengurangan. Ada pengurangan tadi. Betul. Dan kadang-kadang karena PTKP-nya tidak sesuai, penghasilan tidak kena pajak. Nah, kalau buruh gajinya sekian, nah batasnya berapa? Sekarang 4,48 ya. 48 ya. Berarti setahun sekian kurang di bawah itu tidak kena. Banyak orang tidak ngerti. Aku kena pajak ini, padahal bukan pajak pusat. Jadi kalau kau perhatikan, kamu tuh memang harus kaget siapapun yang pajak. Ini saran aku. Kamu tuh harus betul-betul nyingok situasi mereka. Kadang-kadang kita nyuluh, wong ndak paham. Karena kamu ngomongnya tinggi nian. Ngomong tuh dari hati ke hati. Di Jakarta, aku selama dulu di Jakarta, tidak juga banyak orang tahu pajak itu cak mana. Katanya PBB, padahal kita lagi ngolahnya, kita juga kenanya. Pajak kendaraan, kita juga. Alangkah banyaknya pajak nih. Iya. Padahal tidak. Nah, tinggal sebenarnya sekarang ini, kalau kau perhatikan, supaya kamu tuh, istilahnya, bagi mereka itu senang, mereka bayar senang, mereka didatangi senang, tinggal. Sebenarnya tinggal caro. Siap. Tinggal cara ngadepin mereka.
Ya, cak pengusaha-pengusaha yang ada tuh ya cangkit lah. Yo. Pendekatan ya. Pendekatannya. Cara komunikasi. Komunikasi. Tidak boleh. Ini menurut aku selalu kadang-kadang kalau misalnya kita ngimbau atau kita menetapkan sesuatu, kayak kita berdasarkan aturan tadi. Betul. Kita juga tahu dulu datangi rumahnya. Sedapat mungkin kita yang datang. Iya, betul. Jangan surat dulu. Kalau pacar. Atau surat kita bawa. Kita jelas ke. Nah, kadang-kadang itu yang kadang-kadang nggak doa sudah tuh banyak wong nganget juga. Yo kira-kira siapa lah yang galak sukarela ngeluarkan duit udah kati. Jarang. Benar. Makanya dipaksa tadi aturannya Kalau disebut ke undang-undang itu dapat dipaksakan. Dapat. Bukan harus. Nah, kalau kira-kira tidak dipaksa, pajak tidak dipaksa, bayar sukarela sudah. Iya. Itu namun bahasa hukum. Pinter nih ya, dapat dipaksakan. Karena ketika jadi ketetapan itu harus ditagih. Benar. Maksud dapat dipaksakan itu dapat dipaksakan dengan cara penagihan aktif, Pak Is. Ada surat tegurannya. Iya. Seminggu dari situ ada surat surat paksa. 24 jam kaki. Ada aturannya maksudnya. Lengkap itu kalau aku dengar kalau pernah aku macanya lengkapnya. Artinya bahasa undang-undang itu harus detail gitu. Benar. Ya kan? Jadi balik ke cerita awal tadi. Ya kita nih tidak boleh juga dengan wong yang tak setuju tadi kita tetep konfrontasi. Kita ajak diskusi wong kayak itu. Menurut pandangan kamu ini oke. Tapi jangan ngeretok. Ini baik logikanya, Pak Is. Kalau misalnya Indonesia ini, ya kan, 82% ini, 80% sekian ini dibiayai oleh dari pajak. Yang lain sisanya 20%-nya dibiayai oleh penerimaan lain, hibah dan penerimaan negara bukan pajak. Bukan pajak ini misalnya kayak keuntungan BUMN dari penjualan sumber daya alam. Nah, kalau misalnya duo ini tidak dipenuhi, 20% ini, yang 80% dari pajak ini kita juga ngomong kita boikot, tidak usah bayar pajak. Pajak itu haram. Nah, mak mana nutupi 80% ini? Benar. Dari APBN gitu. Iya. Untuk nak butang, tak mungkin butang selesai. Itu nanti banyak utang. Benar. Makanya prinsipnya itu pajak ini gotong royong gitu nih kira-kira. Benar. Menaku Pak Tony Ton. Aku kalau ngeluar gitu sukarela lah. Maksud dalam aku itu ya sudahlah, gawe kita hidup di dunia. Kadang-kadang agak nyelimet dikit. Ngapo ya aku nak nganjuk uang. Kaget mak ini digunakannya mak ini. Langsung ujian duluan. Duit kita lah payah-payah dapat mak ini, tahu-tahu digunakan maksiat. Ya biar mereka. Kalau aku sampai situ baik. Itu kan petugas. Tapi secara umum itu kan petugas yang nyeleweng lah istilah gitu Tetapi secara umum ketika duit itu masuk ke negara, diolah oleh negara, dibangun ke jalan. Benar. Untuk 20% untuk pendidikan. Di situ juga ada bangun masjid. Untuk fasilitas umum, untuk dana sosial, untuk masyarakat miskin. Duit kita balik lagi ke masyarakat. Balik orang miskin, sedekah juga gitu tuh. Dama ini. Taruh lawang dak ada begawi dibajak Dia aku nih banyak juga kawan. Dak galak dia begawi di bank misalnya. Dak galak dia. Dia nak isinya berdagang, jualan. Sekarang aku bertanya, tempat dia berdagang atau dia nak dagang ke sesuatu itu dari mana? Pasti dari negara juga akhirnya. Dari subsidi bantuan ekonomi UMKM. Jadi tidak terlepas dari situ. Wong kalau nak lepasnya di hutan sana. Itu kadang-kadang aku perhatikan mak itu. Wong ni tidak ada ini haram ini haram. Oke. Nah, jualan bae aku katanya. Sudah berjualan. Sekarang dia fasilitas jualan tuh. Dia beli barang itu kayak dijual ke orang lain. Dari cerita kita selama ini, cerita segala sesuatunya harus kita jalani. Tadi sudah dibahas terkait dengan pandangan Islam ke pajaknya Cak Mano. Intinya adalah bahwa Islam itu sebagian boleh dikatakan tergantung dari dari apa istilahnya pemahaman wong. Tapi kalau menurut aku ya dari sisi aku dewek ya aku tetap ngamini bahwa
ada pembahasannya soalnya bahwa pajak itu diterima, ada ya. Nah tapi ada yang di sisi lain kan uang ada pendapat tetap ada ya. Tidak apa-apa lah ya, siapa tahu kaki ada yang kiai besar lagi bahas itu ya. Karena memang kalau kita bahas lebih dalam kaki nyangkutnya masalah apa namanya istilahnya hak masing-masing. Siap. Nah itu yang tidak bagus ya. Tidak ya. Lebih baiklah kita ngomong di tataran yang boleh dekat. Ini kan Pak Is, maaf ini nyampe pendapat lagi bahwa ini kan gambaran secara umum ulama-ulama tentang hukum pajak. Tapi kalau ada sisi-sisi detil mengenai tarif, mengenai cara penagihan, penerapan segala macam yang detil. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang pas dari sisi agama, dari sisi keadilan segala macam, itu bisa disampaikan ke pemerintah melalui anggota dewan. Biar asas berkeadilan pajak ini, asas manfaat itu memang betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Kalau kawan-kawan kendak aku tuh itu jangan diam. Bukan berarti gitu tuh lalu ini kan sesuatu yang ada manfaatnya buat negara kita. Nah, ya kan? Uang kita nih siapa bayar ada yang terpancing. Kalau misalnya memang merasa ada manfaatnya, jangan dibuang galau-galau lalu hilang manfaatnya. Lalu ngajak uang boikot dak kayak bayar pajak, lalu dak katik lagi bayar pajak, mana negara ini biayanya. Kalau ada sesuatu yang belum pas, ya kan? Kasih masuk buat kajiannya, usul ke pemerintah. Undang-undangnya diubah. Kajian itu tahu tak? Kajian itu nama kita ada di situ. Wong ini kan tak takut kan kayak aku ngomong, dak baca, wong lain yang ngomongnya. Wong lain yang dapat nama ida. Kalau kajian ada nama kita di situ. Betul. Siapa yang mengkajinya? Siap. Ya. Nah, kira-kira itulah. Kalau menurut aku memang benar. Ya. Jangan sampai tadi terkotak-kotak. Hidup kita di dunia kan butuh kemaslahatan. Menurut aku. Kaget kita undang wong yang kayak itu kalau memang aneh dari sisi cuman ya enggak usah bala. Siap, akur-akur. Ya. Ini kan pendapat pribadi Pak Es pendapat pribadi. Ya kita ngambil juga dasar pendapat-pendapat ulama, wong-wong yang pinter. Sampai kita menyimpulkan bahwa aku tetap berada di sini. Benar. Aku tetap untuk mengkampanyekan uang untuk bayar pajak karena ada maslahat yang besar di sini. Tapi kalau ada kawan-kawan yang berpendapat haram mutlak, aku tak galak di situ ya tak pajak dipaksa ke. Nah, cuman tadi tolong pikir ke mak mano pembiayaan negara yang 82% ini. Mak mano caranya. Kira-kira solusinya apa? Oke. Pajak makan ubi. Kentut terus. Iya. Ya kan? Nah, kira-kira itulah. Karena memang terbatas penerimaan negara di Indonesia di struktur APBN itu. Aku senang nian kita berkelakar kerja ini ya minimal nyambung. Nyambung dalam artinya apa kaget didengar uang di dalam YouTube kita ini. Uang pasti ada reaksi. Nah, kita mancing itu. Aku pengen enggak baca. Ku jingok juga banyak kawan-kawan uang kita dirikan apa namanya? Bank syariah. Nah, sekarang akulah sering enggak. Sekarang Syariah Indonesia ya? Ya, BSI digabung ke kalau bank-bank negara ya syariah itu sudah risiko. Aku rasa baca. Kalau menurut aku. Ya, betul. Aku ini terbatas. Alim ulama ida. Cuman menang pengalaman baik. Pengalaman ngamati. Nah itu maksud aku. Kita agak nyimpang dikit tapi sebenarnya tidak nyimpang juga balik ke pajak juga tadi itu sebenarnya. Iya. Kalau apa dapat penghasilan banyak dari berjualan, dikasih modal, pajaknya besar. Senang dia. Tidak lagi dia nak. Aku ini arti manfaatnya pajak nih. Ya sebenarnya Pak Es kemunculan bank-bank syariah itu juga kan karena kekhawatiran. Kekhawatiran atas pilihan, tidak katik pilihan lagi karena bunga bank itu secara mutlak riba. Maka kan banyak usulan, kajian ataupun sifatnya itu adalah masukan buat negara, maka berdirilah ya kan? Bank-bank syariah ini sebagai alternatif pilihan. Begitu juga pajak ini. Ya kalau kita nganggap pajak ini belum syariah, misalnya kan
Ya buatlah kajian-kajian usul ke. Biar mak mano supaya lebih syariah lagi. Benar. Biar kita tidak ragu. Benar. Ah kan itu, Pak. Senang nih ya. Ayo. Ikon jauh cak ya cerita. Iya. Lah nambangnya jauh perahu gitu ya. Siap. Cuman aku nih kering juga udah. Minum dulu. Kaget terkepo. Sudah ke dulu kawin minum. Biar palonya lebih panjang. Siap. Jadi kawan-kawan di channelnya Dap, mungkin cukup sekian pembahasan kita. Siap. Ya, kaget kalau ada sesuatu yang mungkin bisa disampaikan ke baik. Siapa tahu narasumber kita baca. Kita lempar ke orang yang lebih pakam lagi, lebih ahli lagi. Kita nih berkelakar. Ini pendapat pribadi kita. Siapa tahu ada yang lebih pakar lagi kayak kita undang. Pak mana dia ceritanya. Betul. Ayat sekian, pasal sekian, hadis ini katanya kayak baru. Cuman aku kalau di channel ini enggak kalah, aku yang berat-berat. Lah banyak uang yang kayak itu. Lebih baik kita ringan-ringan. Ayolah banyak di YouTube yang lain tuh deh. Iya, banyak. Pajak dalam Islam banyak. Pajing kok lah. Banyak. Nah, yang kayak ini. Lah, sampai berkelakar dikit-dikit. Oh iya. Iwak nak berkuah. Lagu apa lagi sekarang lagu Sikok Bagi Dua tuh. Iya. Oh iya. Pakai di mana-mana. Siap. Salutnya nanti. Iya. Viral Sikok Bagi Dua tuh. Padahal lo enggak ngerti apa dia Sikok Bagi Dua. Bahasa Palembang ya. Banyak orang enggak tahu. Sikok Bagi Dua tuh cak mana. Sikok Bagi Dua. Iya. Tapi hebatnya, mau mana-mana lah tahu kalau. Iyalah. Siap. Kira cukup sekian ya. Siap. Daripada kita kelamuan ngomong Yo. Aku rasa kawan-kawan yang hadir di channel Dap cukup sekian pembahasan kita. Lebih kurang kami mohon maaf. Tadi adalah pendapat pribadi. Disclaimernya kayak itu. Itu bukan pendapat institusi. Pendapat institusi bukan. Kita tidak berdiri di atas institusi. Kita berdiri dari pribadi. Pendapat kami pribadi kayak itu. Mungkin ada yang lain pendapat ya silakan. Ya kita hiburan ini sambil istilahnya hiburan ilmiah. Dapat ilmu dikit jadilah. Dapat ilmu dikit. Baca nyimpul dikit jadilah. Yang penting silaturahimnya. Ayo. Siap. Oke, kita tutup ya. Siap. Kawan-kawan yang ada di channel Dap, terima kasih. Siap. Ini pakar gitu. Pak Tony. Yo, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.